Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Hopefully you are in a good health. Today we are going to continue our lesson. Before we start our lesson, let's read the prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Okay, everybody, please prepare yourself and listen to me carefully. How many times do you pray in a day? Ya, berapa kali kamu melakukan sholat dalam sehari? Ya, you pray 5 times in a day. Ya, kamu sholat 5 kali dalam sehari. Okay. What do you call this activity? Kamu sebut apakah aktivitas ini? Of course, you call it as an habitual action. Ya, tentu kamu menyebutnya sebagai suatu kegiatan atau kebiasaan sehari-hari. And what is habitual action? Apa sih habitual action itu? Apa sih aktivitas sehari-hari itu? Okay. Habitual action is an activity which is done every day and it has been an habitual action. Jadi kebiasaan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan setiap hari, ya, dan sudah dilakukan sebagai kebiasaan rutin, ya, dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Okay. Right, everybody. Today we are going to study about simple present tense. For further detail, let's watch this video. Okay, everybody. Today we are going to learn Unit 1, pertemuan ke-6, simple present tense. Okay. There is a picture, yeah. The sun rises in the east and sets in the west. Matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Okay, that's for our topic today, ya. Yaitu simple present tense. Dan salah satu contoh kalimat dari simple present tense adalah the sun rises in the east and sets in the west. Okay, everybody. In this learning, we are going to discuss 3 materials. Number 1, the definition of present tense. Number 2, the use of simple present tense. Number 3, the pattern and the example of present tense. Nomor 1 adalah pengertian dari present tense. Nomor 2, penggunaan simple present tense. Dan yang ketiga, pola dan juga contoh present tense. Number 1, the definition of present tense. Simple present tense is the tense is used to state an activity or an event that is happening right now or happened over and over. Number 2, the use of simple present tense. Number 1, it is used to state an activity or an event which is occurred over and over, and the activity is still done until right now.
Example, I go to school every day. Number 2, it is used to state general truth. Example, there are 7 days in a week. Number 3, it is used to state an activity which has been scheduled. Example, the bus leaves at 7 tomorrow morning. The following table shows adverb of time which used in present tense. Oke, nomor 1, pengertian present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas ataupun suatu peristiwa yang sedang terjadi sekarang ataupun yang terjadi secara berulang-ulang. Yang kedua, penggunaan simple present tense. Oke, yang pertama, tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas ataupun suatu peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang dan kejadian ini masih dilakukan hingga sekarang. Contoh, saya pergi ke sekolah setiap hari. Oke. Yang kedua, tenses ini digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Contoh, ada 7 hari dalam seminggu. Ya. Benar ya? Dalam seminggu itu ada 7 hari. Oke, nomor 3. Tenses ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah dijadwalkan. Contohnya, bus berangkat pukul 6 besok pagi. Ya. Bus berangkat pukul 7 besok pagi. Oke. Jadi itu adalah salah satu contoh dari kegiatan ya yang sudah dijadwalkan. Namun tenses penggunaan waktunya dapat digunakan untuk besok. Tomorrow morning bisa digunakan. Karena dia merupakan kalimat yang sudah dijadwalkan. Maka kalimatnya ditulis dalam bentuk present tense. Oke. Berikut ini ada contoh tabel keterangan waktu dari simple present tense. Oke, ini dia ya tabel dari keterangan waktu simple present tense ya. Number 1 ada always, often, usually, sometimes, seldom, never, 3 days a week, twice a month, 8 hours a day, every month, 3 times a week. Nomor 1 artinya adalah selalu ya. Yang kedua often, sering. Yang ketiga usually, biasanya. Yang keempat sometimes, kadang-kadang. Yang kelima seldom, jarang. Yang keenam never, tidak pernah. Yang ketujuh 3 days a week, 3 hari. 3 hari per minggu. Yang kedelapan twice a month, 2 kali dalam sebulan. Yang kesembilan 8 hours a day ya, 8 jam sehari. Every day, setiap hari. Every month, setiap bulan. Dan 3 times a week, 3 kali seminggu. Oke, sekarang yang ketiga, the pattern and the example of simple present tense. Tadi kita udah bahas yang pertama adalah pengertian simple present tense, yang kedua penggunaan simple present tense, dan yang ketiga adalah pola dan juga contoh kalimat simple present tense. Oke, simple present tense di sini kamu bisa lihat di dalam tabel ya, ada pola kalimat simple present tense. Yaitu kalimatnya dalam bentuk verbal, yaitu kalimat yang mengandung kata kerja,
Oke, yang pertama ada affirmative, ya. Yang kedua negatif, yang ketiga interrogative. Yang pertama pola kalimat positif, yang kedua negatif, yang ketiga interrogative. Yang pertama kita lihat rumus kalimatnya adalah subjek, ya. Subjeknya itu they, we, I, you plus verb one, ya, plus subjek. Kalau subjeknya she, he, it plus verb one, verbnya ditambahkan s atau es plus objek. Oke. Example, they play football. We play football. I play football. You play football. She plays football, ya. He plays football. It plays football. Oke. Oke, yang kedua ada negatif, yaitu subjeknya they, we, I, you, plus don't, ya, untuk menyatakan tidak, plus verb one, plus objek. Kemudian kalau subjeknya she, he, it, plus doesn't. Oke, bukan don't, tetapi doesn't. Plus verb one, plus objek. Example, contohnya, they don't play football, we don't play football. I don't play football. You don't play football. She doesn't play football. He doesn't play football. And it doesn't play football. Oke, nampak ya? Oke, yang ketiga adalah interrogative, yaitu kalimat tanya. Do-nya itu letakkan di depan, ya. Kemudian kita tambahkan subjek. They, we, are, you plus verb one plus objek. Kemudian does plus subjeknya she, it plus verb one plus objek. Example, do they play football? Do we play football? Do I play football? Do you play football? Does she play football? Does he play football? Does it play football? Oke. Ya, coba kita lihat contohnya. Yang pertama itu mereka bermain bola, ya, untuk kalimat positif, mereka bermain bola kaki, kami bermain bola kaki, saya bermain bola kaki, kamu bermain bola kaki, dia perempuan bermain bola kaki, dia laki-laki bermain bola kaki, dan it ini bisa kata ganti untuk hewan, ya, bisa kita gunakan, atau kucing itu bermain bola kaki. Oke. Kemudian kalimat negatif untuk menyatakan tidak, ya. Berarti mereka tidak bermain bola, kami tidak bermain bola, saya tidak bermain bola, kamu tidak bermain bola, dia perempuan tidak bermain bola, dia laki-laki tidak bermain bola, kucing itu tidak bermain bola. Kemudian kalimat tanya kita buat dalam bentuk do, ya. Do they play football? Yang artinya apakah mereka bermain bola? Apakah kita bermain bola? Apakah saya bermain bola? Apakah kamu bermain bola? Apakah dia perempuan bermain bola? Ya, apakah dia laki-laki bermain bola kaki? Apakah kucing itu bermain bola kaki? Oke, itu dia contoh untuk pola kalimat dan juga contoh kalimat simple present. Oke, kita lihat tabel yang kedua, present tense, nominal sentence, affirmative, negative, and interrogative. Affirmative sentence, ya, pola kalimatnya they, we, you, plus are, plus noun, adverb, or adjective, ya. Example, there are students. Okay. And then I, subject I, plus am, plus noun, adverb, adjective. Example, I am a student. Kalau subjeknya she, he, it, plus is, plus noun, adverb, adjective. Example, she is a student. Oke, negatif. Polanya adalah they, we, you, plus to be, yaitu is atau are, plus not, ya, plus noun, adverb, or adjective. Example, they are not students. Kalau subjeknya I, plus am, plus not, plus noun, adverb, adjective. Example, I am not
student. Kalau subjeknya she, he, it, plus is, plus not, plus noun, adverb or adjective. Example, she is not a student. Interrogative untuk kalimat tanya, are, to be-nya di depan ya, are plus they, we, you plus complement, yaitu noun, adverb, or adjective. Example, are they students? Oke, untuk subjeknya I, maka M-nya di depan. M plus I plus noun, adjective, adverb. Example, am I students? Oke. Kemudian untuk subjek she, he, it, is-nya di depan, yaitu is plus she, he, it, plus noun, plus or adverb or adjective. Example, is she a student? Oke. Untuk kalimat positif, kalau subjeknya they, we, you, maka kita tambahkan to be-nya are ya. Kemudian bisa kata benda, kata keterangan, ataupun kata sifat. Contohnya mereka adalah siswa-siswa. Di sini they itu adalah subjeknya, are to be, kemudian students adalah kata benda. Sedangkan kalau dia subjeknya I, maka bisa kita buat I am a student, saya adalah seorang siswa. Kalau she, he, it, maka bisa kita buat sebagai contoh, dia adalah seorang siswa. Kemudian untuk yang negatif, ada they ya. They, subjek they, we, you, tambahkan to be, tambahkan not. Tambahkan kata benda, keterangan, ataupun kata sifat. Contohnya, mereka tidak seorang siswa, bukanlah siswa-siswa. So, kalimatnya they are not students, ya. Kemudian ada I am not a student. Saya bukan seorang siswa. Kemudian kalimat yang ketiga, dia perempuan tidak seorang siswa. Kemudian kalimat tanya ya, subjeknya they, maka kita pakai are. Are-nya di depan ya. Apakah mereka, artinya apakah mereka siswa-siswa? Oke, kalau dia subjeknya I, apakah saya seorang siswa? Atau yang ketiga, contohnya apakah dia seorang siswa? Oke, itu dia ya, contoh untuk kalimat present tense dalam kalimat nominal. Okay, everybody. There are some kinds of the verb forms to make present tense verbal sentence. They can be used if the subject of the sentences are she, he, and it. Baik, ada beberapa jenis bentuk-bentuk kata kerja untuk membuat kalimat verbal dari simple present tense. Bentuk-bentuk itu dapat digunakan jika subjek kalimatnya itu adalah she, he, dan it. Oke. Yang pertama, jika kata kerjanya itu berakhiran O, ya, CH, S, SH, X, atau Z, maka ditambahkan setelah kata kerja itu adalah huruf E dan S. Oke, example, catch, jadi catches, wash, jadi washes, kiss, jadi kisses, box, jadi boxes, fix, jadi fixes. Oke, yang kedua, if the verb is end Y preceded by a consonant, the Y is changed to I and ES is added. Sample, carry, carries, study, studies, worry, worries. Number 3, the verb is end vocal plus Y. The words are it as. Example, play becomes plays, say becomes says, enjoy becomes enjoys. Baik, yang kedua, jika kata kerja diakhiri huruf Y yang diikuti oleh konsonan, huruf Y dirubah menjadi I dan ditambahkan huruf E dan S. Contohnya, carry, membawa ya.
carry, maka huruf Y dirubah menjadi I, E, dan S. Study, huruf Y dirubah menjadi I, E, dan S. Studies. Worry, huruf Y-nya dirubah menjadi I, E, dan S, jadi worries. Ya, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jika kata kerja itu ditambahkan vokal dan juga Y. Ya, kata kerja yang diakhiri vokal yang ditambahkan Y, maka kata-katanya akan ditambahkan huruf S. Oke. Kita lihat contoh pada kata play. Maka kita tambahkan huruf S. Plays ya. Say jadi says. Enjoy setelah huruf Y, maka kita tambahkan saja huruf S ya. Jika di akhir kata ada huruf vokal dan huruf Y. Oke. Oke, sekarang kita masuk pada task 6 ya, tugas ke-6. Oke, for number 1, fill in the blank with the correct helping verb, do or does. Number 1, the students blah 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 not finish the homework. Number 2, my uncle blah 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 not go to Medan. Number 3, blah 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 they win the mathematics competition. Okay, number 2, change the sentences into negative sentence. Number 1, my sister drinks tea in the morning. Number 2, he goes to school every day. Number 3, arrange the words into correct sentence. Ya, ada number 1, stay, my father in hotel and mother. Number 2, problem, understand, French about mine. Okay, number 4, write two examples of simple present tense. Okay, yang pertama isilah titik-titik dengan kata kerja bantu yang benar. Do atau does. Ya, dipilih ya. Apakah do atau does. Untuk nomor 1 sampai 3. Untuk nomor 2, rubahlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bentuk kalimat negatif. Ya, nomor 1 dan 2. Nomor 3, susunlah kata-kata ke dalam kalimat yang benar. Ya, oke. Untuk nomor 1 dan 2. Nomor 4, tulislah 2 contoh kalimat simple present tense. Oke, sekarang kita masuk pada hadis tentang kegiatan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal-hal yang dapat kita lakukan yang dapat bernilai ibadah, yaitu dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari pagi sampai malam hari. Salah satu sunnah Rasulullah yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjaga kebersihan. Berikut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An-nazafatu minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah menjaga kebersihan, baik diri dan juga lingkungan, sebagai kegiatan rutinitas kita, agar nantinya dapat menjadikan kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan. Okay, after learning this material, can be concluded. Number one, simple present tense is used to state how often the activity occurred, or it is used to state habitual action. Number two, it can be used to show general traits. Number three, it is used to show the time has been scheduled. Jadi, dapat disimpulkan bahwa simple present tense itu adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menyatakan seberapa seringkah kegiatan itu terjadi ataupun digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau suatu rutinitas. Yang kedua, simple present tense dapat digunakan untuk menunjukkan kebenaran umum. Dan yang ketiga, simple present tense digunakan untuk menunjukkan waktu yang sudah dijadwalkan, ya. Oke, itulah kesimpulan untuk materi kita hari ini. Okay, everybody, that's our study today about simple present tense. Thank you very much for your attention. Please do your assignment today. Have a great day, everybody. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.